Pasukan perang terhebat di dunia zaman dahulu. Pada zaman dahulu, pada saat peperangan menjadi satu hal yang lazim dilakukan. Peperangan terjadi karena dua hal, yaitu untuk memperluas wilayah kekuasaan atau untuk mempertahankan diri dari serangan musuh yang ingin menyerang kerajaan. Seringnya terjadi peperangan ini membuat pihak kerajaan membentuk sebuah pasukan yang ditugaskan untuk mempertahankan daerah kekuasaan dan melindungi kerajaan dari serangan musuh. Sparta. Sparta adalah pasukan militer di negara kota Sparta di mana merupakan salah satu negara kota terkuat di Yunani kuno. Pasukan ini merupakan salah satu inti peradaban negara Sparta yang tujuan utamanya adalah menjadi prajurit yang kuat. Mereka bahkan melatih warganya yang masih kanak-kanak di mana dibiayai oleh negara setelah seleksi yang ketat. Pelatihan dan budaya perang pun telah menjadi bagian hidup keseharian mereka. Selain itu, mereka juga memiliki pepatah, yaitu datang kembali dengan perisai atau di atasnya, di mana diartikan jangan kembali kecuali kamu menang. Prajurit ini menggunakan perisai dan tombak sebagai senjata di mana keduanya dapat digunakan secara bersamaan. Pasukan ini juga menjadi salah satu pasukan tempur yang paling ditakuti dalam sejarah dunia. Pada masa kejayaannya, pada abad ke-6 dan ke-4 sebelum Masehi, sudah secara umum dianggap bahwa satu prajurit Sparta sama berharganya dengan beberapa prajurit dari negara lain. Para prajurit muda Sparta ini dalam menjalankan misi hanya dibekali sebilah pisau. Apabila prajurit Sparta bisa membunuh budak, dia akan menjalani tes ketahanan tubuh yang lebih mengerikan, yaitu dicambuk hingga ratusan kali. Tidak jarang ujian ini sampai merenggut nyawa para Sparta muda. Jika tes ini berhasil dilewati, para prajurit muda Sparta dinyatakan lulus serta layak menyandang gelar kebanggaan sebagai tentara. Mereka pun dianggap layak berlaga di medan perang yang sungguhnya. Namun secara umum, pria berusia 20-60 tahun di Sparta wajib ikut perang. Dan tentara Sparta dikenal karena keahliannya dalam pertempuran di darat. Viking. Viking adalah suku bangsa dari Skandinavia yang berprofesi sebagai pedagang, peladang, dan yang paling terkenal yaitu perampok yang di antara tahun 800 dan 1050 menjarah, menduduki dan berdagang sepanjang pesisir, sungai dan pulau di Eropa dan pesisir timur laut Amerika Utara, serta bagian timur Eropa sampai ke Rusia dan Konstantinopel. Mereka menjadi salah satu pasukan yang paling ditakutkan di sejarah kuno. Mereka meneror Eropa lewat berbagai serangan dan perampokan. Mereka juga liar dan kejam, selalu membawa senjata berupa pedang, kapak, atau tombak yang mereka dapatkan dari kota-kota yang mereka taklukkan. Reputasi adalah hal yang terpenting bagi bangsa Viking. Di mata mereka, perbuatan seseorang adalah satu-satunya hal yang akan bertahan lama setelah mereka meninggal dunia. Entah apakah itu dengan mengeksplorasi, menaklukkan, merampok, atau membunuh, mereka terus berusaha untuk membuat prestasi selama hidupnya. Orang-orang Viking menjuluki diri mereka sendiri sebagai Norseman, yang berarti orang utara. Merujuk pada asal daerah mereka yang memang berasal dari Skandinavia di Eropa Utara. Sampai saat ini orang-orang Skandinavia modern yang kini merujuk pada negara Swedia, Norwegia, dan Denmark masih kerap menyebut diri mereka sebagai Nordbor atau penduduk utara. Aztec Warrior. Dalam bahasa Nahuatl, bahasa suku Aztec, bahwa Aztec sendiri berarti seorang yang berasal dari Aslan. Kaum Aztec sendiri adalah orang-orang Amerika Tengah dari Central Meksiko yang kaya dengan warisan mitologi dan kebudayaan. Selain itu, mereka juga dikenal sebagai pasukan yang paling kejam saat berperang. Pasukan ini biasanya menggunakan pakaian seperti elang atau jaguar. Mereka juga menggunakan senjata yang primitif seperti clubs dan busur dengan sangat efektif. Pasukan Aslan sendiri mempunyai dua jenis, yaitu Jaguar Warrior dan Eagle Warrior. Jaguar Warrior adalah andalan raja-raja Aztec untuk mengusir pasukan Spanyol dari tanah air mereka. Pasukan ini bersenjatai dengan gada, batu, atau kayu dan tidak menggunakan baju zirah atau peralatan besi.
Setiap mereka menaklukkan koloni, mereka akan bawa pulang korban untuk dikorbankan di piramida Aztec sebagai persembahan kepada dewa Quetzalcoatl. Eagle Warrior adalah kelas khusus dari prajurit infanteri di tentara Aztec, salah satu dari 2 perintah militer terkemuka di masyarakat Aztec. Pasukan ini terdiri dari prajurit yang berani, yang lahir mulia, dan orang-orang yang telah mengambil jumlah terbesar dalam pertempuran. Dari semua prajurit Aztec, mereka lah yang paling ditakuti. Bayangkara. Bayangkara adalah pasukan elit pada zaman Majapahit, di mana pasukan ini digunakan sebagai alat pertahanan dan invasi. Pasukan ini memiliki pengaruh besar bagi Majapahit karena pasukan ini selalu menjaga keselamatan sekaligus pengawal pribadi raja serta keluarga kerajaan. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tidak muncul gangguan kepada kekuasaan raja. Bayangkara bisa dibilang memiliki tingkat yang lebih tinggi dari prajurit biasa. Mereka adalah best of the best. Pasukan ini juga memang sangat ahli dan juga menguasai banyak hal, entah itu keahlian pedang, tombak, martial art, atau ilmu-ilmu kanuragan alias tenaga dalam. Memiliki kemampuan yang beraneka ragam, tidak heran jika ada anggapan jika satu anggota Bayangkara sama seperti 40 prajurit biasa. Oleh karena itu, hanya dengan modal beberapa orang Bayangkara, mereka sanggup menaklukkan perang-perang kecil dengan musuh ratusan orang. Pasukan Bayangkara mempunyai penjaga keamanan raja yang terdiri dari orang-orang sakti dan setia yang terpilih. Anggota Bayangkara dipilih melalui seleksi yang ketat. Jumlah pasukan Bayangkara yang menjadi pengawal raja pada malam saat raja menuju ke Badander yang hanya berjumlah 15 orang saja. Jika ditambahkan dengan gajah, maka jumlahnya menjadi 16 orang. Jumlah itu merupakan kelipatan 2 dari 8. Pada ajaran Hindu diperoleh konsep yaitu Astadikpalaka atau Astalokapala atau 8 dewa penjaga mata angin. Jumlah pasukan Bayangkara yang mengawal Jayanagara sebenarnya disesuaikan dengan jumlah Astadikpalaka dan Raja Jayanagara berada di tengahnya. Sebagai tokoh yang harus diabadikan adalah ikon dari Mahameru dan dewata tertinggi yang tinggal di puncaknya. Itulah beberapa pasukan terkuat di dunia pada zaman dahulu kala. Bagaimana menurut tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya dengan tombol subscribe dan klik icon lonceng yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.